Oke cuy, kembali lagi bersama gue di game Growtopia lagi cuy. Oke, sesuai janji gue di video sebelumnya, kalau kalian belum nonton video sebelumnya, nanti aku taruh ya di pojok kanan atas. Anjay. Oke, sesuai di video gue sebelumnya, gue kali ini akan membahas surgery coy. Jadi kita langsung aja bahas fungsi toolsnya ya. Kita mulai dari anestetik. Fungsi anestetik itu apa sih? Nah, fungsi anestetik ini untuk membuat pasiennya pingsan atau kita bius gitulah supaya kita bisa memulai bedah. Jadi kalian kalau mau mengakses scalpel wajib banget nih hukumnya menggunakan anestetik terlebih dahulu supaya pasiennya tidak mati. Gitu. Oke. Item selanjutnya adalah antibiotik. Fungsinya untuk menurunkan temperatur pasiennya nih guys. Jadi kalau misalnya temperatur pasien ada di atas 100, kalian pakai antibiotik lah untuk menurunkan temperaturnya. Yang selanjutnya ada antiseptik nih guys. Antiseptik ini gunanya untuk membersihkan pasiennya atau operation site-nya gitu. Udah, fungsinya itu doang. Jadi kalian opsional nih mau bersihin atau enggak. Selanjutnya ada klem. Nah, klem ini fungsinya untuk nurunin losing blood guys, tapi dengan catatan kalian udah mulai bedahnya. Jadi kalian udah pakai anestetik dan scalpel, baru menu scalpel akan terbuka. Ini untuk menghemat stit cuy. Jadi kalau kalian ngerasa stitku boros banget nih gitu kan, kalian bisa coba-coba pakai scalpel gitu. Tapi kalau losing bloodnya yang warna merah, saranku sih jangan langsung pakai klem ya, nanti bisa mati itu. Oke, yang selanjutnya defibrillator. Defibrillator ini untuk meresuscitate, apa sih bahasa ininya, bahasa Indonesianya ya, pokoknya untuk hidupin pasiennya lagi kalau misalnya jantungnya berhenti gitulah. Oke, lab kit. Lab kit ini fungsinya untuk membuka menu antibiotik. Jadi kalau kalian ngesurg, awalnya antibiotik nggak langsung terbuka guys, harus buka pakai lab kit dulu. Selanjutnya ada pins. Nah, pins ini gunanya untuk menghancurkan gitulah. Jadi kalau misal ada shatter atau masih retak gitu kan, jadi kita pecahin dulu nih pakai pins supaya jadi broken. Itu guys. Selanjutnya scalpel. Nah, scalpel ini fungsinya untuk mulai membedah atau buka incision guys. Nah, setiap penyakit itu ada maksimal incisionnya. Kalau kalian misalnya udah buka nih, misalnya lung tumor, maksimalnya itu 1. Kalau kalian buka lagi incisionnya, nanti jadi losing blood guys gitu. Jadi ini untuk membedah. Nah, kalau kalian udah maksimal nih, misalnya tadi lung tumor itu cuma 1, incisionnya maksimal bisa jadi hijau, menu fix it akan terbuka gitu. Oke, yang selanjutnya ini ada splints. Nah, splint ini gunanya untuk ngurangin broken ya, yang sudah dipecahin oleh si pins tadi gitu. Oke, selanjutnya sponge. Sponge ini gunanya untuk bersihin aja sih gitu. Udah itu doang. Dan kalau nggak ada pilihan lain, kita pencet sponge biasanya. Oke, yang selanjutnya ini stitch. Fungsinya ada 2. Dia itu untuk nurunin losing blood, bisa untuk nutup incision satunya gitu. Dan untuk nyelesain surgery, berarti 3 ya fungsinya ya. Iya, 3. Udah, fungsinya stitch itu aja. Sekarang transfusion. Nah, transfusion ini fungsinya adalah untuk nurunin
pulse-nya. Biasanya ada yang dari very weak, terus nanti kita dibikin menjadi strong gitu. Udah, fungsinya itu aja. Selanjutnya di sini ada ultrasound. Ultrasound di sini fungsinya untuk mengetahui penyakit pasiennya. Udah, itu aja fungsinya. Jadi kita langsung aja praktek cuy. Tapi sebelum praktek, kalian banyak yang nonton nih tapi belum subscribe. Nah, subscribe dulu kalau masih mau denger gue yapping. Jangan lupa like juga. Oke, kita suruh di reward langganan kita cuy. Tapi sebelum itu kita ambil tools dulu, karena toolsku udah mau habis gitu. Kita ambil state dulu, karena tersisa 8 state tuh. Terus apalagi nih yang kurang, kita cek-cek dulu. Nah, wajib banget nih kalian ngecek itu kalau mau mulai sur, supaya nanti waktu sur nggak keteteran gitu kan. Kita ambil dulu. Transfusion sebenarnya butuhnya nggak banyak sih, karena jarang dipakai gitu. Oke, udah. Oh ya, kita ambil antibiotik. Ini banyak juga, butuh banyak. Nah, oke. Kita langsung ke wordnya aja, revive. Ini gua paling sering di sini coy kalau ngesur. Gua akan ngasih ngasih demo yang penyakit-penyakit susah aja cuy. Jadi nanti aku akan record yang kayak massive trauma, terus serious head injury, terus run over by truck. Pokoknya yang gampang-gampang. Yang susah-susah maksudku. Yang gampang-gampang kalian pahami toolsnya aja pasti bisa lah. Nanti aku masukin beberapa footage yang gampang aja gitu. Jadi kita langsung mulai sur. Kalau kalian takut skill file, jelas kita paketin dulu. Nah, langsung aja. Nah, ini kita langsung mulai coy surnya. Yang pertama kita lihat ini, patient fevernya is climbing guys. Jadi kita langsung pakai lab kit untuk buka antibiotik. Apalagi ini hiperaktif guys. Nah, aku jelasin hiperaktif ini. Jadi kalau misalnya normalnya kita melakukan pembedahan itu ada 5 putaran guys. Nah, ini kalau ada hiperaktif ini bisa cuman 2-3 putaran gitulah intinya. Nah, 1 putaran itu kayak 1 refresh gitu guys, maksudku guys. Oke, sekarang udah, kita bisa pakai transfusion dulu supaya pulse-nya jadi strong. Terus kita kalau mau bersihin, kalau misalnya kalian baru-baru surgery, dibersihin juga nggak apa-apa guys. Kalau gue sebenarnya nggak usah dibersihin juga nggak apa-apa, makanya gue nggak ambil antiseptik tadi. Oke, kita bisa langsung ultrasound nih. Nah, penyakitnya liver infection. Ini penyakit gampang cuy. Jadi kalian langsung aja buka anestetik. Terus kalian bisa buka langsung scalpel. Nah, ini yang gue bilang guys, klaim bakal kebuka kalau incisionnya 1 gitu. Ya langsung buka incision lagi. Nah, ini udah hijau. Artinya apa? Kita udah kebuka menu fix it di sini. Kalau kita sekali lagi scalpel nanti bisa losing blood guys gitu. Nah, selanjutnya kita stage 2 kali. Nah, yang aku bilang ini hiperaktif. Ini guys, dia lebih cepat, anestetiknya lebih cepat habis efeknya ke pasiennya gitu. Nah, udah kita langsung fix it. Nah, gitu cuy. Nanti aku tunjukin yang massive trauma dan teman-temannya yang susah itu cuy. Nah, kalau flu ini gimana? Aku jelasin aja kalau flu ya. Flu ini kayak yang lainnya ini nggak dibutuhin. Jadi yang dibutuhin cuma lab kit, buka, terus kita spam antibiotik. Gitu aja kalau flu. Udah selesai. Nanti kita lanjutin. Cari yang susah, kita cari yang susah dulu. Nah, ini kita langsung dapat yang susah ya. Jadi ini serious head injury. Kenapa aku bisa tahu? Karena awalnya pasti kalau serious head injury, losing bloodnya itu very quickly. Jadi teman-teman nggak tuh. Pokoknya kita langsung turunin losing bloodnya. Caranya
kita pakai stitch, nggak mungkin kita pakai clamp. Karena apa? Ini udah losing bloodnya very quickly, bahaya banget kalau pakai clamp. Bisa nggak? Bisa sebenarnya, cuman kalian kalau skill fail, dah meninggal pasti ini pasiennya. Jadi kita turunin dulu. Nah, turunin lagi. Nah, kalau udah slowly, udah cukup kita pakainya. Kita bisa langsung mulai yang biasa gitu, step-step biasa. Nah, transfusion kita pakai di sini sampai strong gitu. Kalau nggak dipakai juga nggak apa-apa. Terus kita turunin ininya, fevernya. Selanjutnya ultrasound aja. Terus udah nih, kita langsung anestetik. Nah, ini antibiotik resistan apa bang? Jadi antibiotik resistan itu butuh lebih banyak antibiotik untuk nurunin temperaturnya ke normal. Jadi dia imun sistemnya dia itu kayak hampir kebal antibiotik gitulah ceritanya. Oke, kita butuh incision cuma 1 kalau serious head injury. Udah, kita langsung stitch, terus kita fix it. Nah, gitu cuy. Oh, kita cari yang susah lagi. Ini Nah, kalau kayak gini ini bisa jadi lung tumor, brain tumor, dah itu aja sih. Nah, ini penyakit susah, brain tumor. Jadi kalau brain tumor, kalian pertama-tama buka lab kit nih. Gimana cara taunya ini kalau brain tumor? Kayak tadi kita lihat waktu start dia udah pulsnya udah strong, temperaturnya udah normal. Itu biasanya penyakit tumor-tumor. Nah, kalian buka lab kit dulu kalau ngelihat kayak gitu tadi. Lab kit sama ultrasound langsung supaya kita bisa akses antibiotik nantinya. Nah, selanjutnya kita anestetik cuy. Anestetik, terus ini butuh 5 scalpel coy. Banyak banget memang ini. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini bahaya banget ya kan kalau heart stop. Nah, kalau heart stop kita langsung pakai defibrillator. Lagi. Nah, ini udah coming tuh nih, udah awake malah. Jadi kita kalau udah kayak gini, jangan langsung stitch dulu. Kita kasih anestetik dulu supaya ini dibius lagi. Kita bisa langsung mulai tutup dulu. Gitu. Tutup. Nah, ini ada patient fever is climbing. Nah, kita kasih dulu ini antibiotik. Gitulah. Makanya tadi gue bilang awal-awal kita buka lab kit dulu biar nggak keteteran di tengah-tengah. Gitu. Ini coming tuh lagi. Kita kasih lagi anestetik. Gitu. 2, 3. Nah, udah lumayan dapat legal brief. Gitu. Berarti kurang yang susah-susah itu kurang masif trauma ya guys ya. Masif trauma sama serius trauma sama run over by through. Nah, ini kalau penyakit ini pasti kalau nggak broken leg itu broken arm coy. Nah, filthy ini apa? Kalau nggak salah filthy ini operation site-nya cepat kotor guys. Iya itu kalau nggak salah. Iya. Nah, kita mulai. Oke, ini broken leg. Broken leg kita gampang, kita tinggal spleen, terus tinggal anestetik sekali buat buka menu pins ini. Karena kita harus pecahin setternya. Nah, setternya udah jadi broken, kita spleen, terus kita tinggal stitch down, gitu. Ini mau penyakit gampang guys. Nah, akhirnya dapat penyakit susah cuy. Jadi ini penyakitnya serius trauma. Kenapa aku bisa langsung tahu? Karena losing bloodnya. Kalau yang masif trauma itu pasti very quickly. Kalau yang serius trauma itu losing bloodnya ya yang biasa aja. Jadi yang kita lakuin sekarang ya cuma bisa sponge. Jadi kita pencet sponge, terus kita turunin nih losing bloodnya. Nah, sampai slowly aja cukup. Nah, langsung kita
kasih ini dulu, transfusion. Lalu kita buka lab kit. Nah, udah buka lab kit, terus kita turunin temperatur. Selanjutnya langsung kita buka ultrasound. Nah, ini kita selesain dulu bonesnya yang broken. 1, 2. Selanjutnya kita kasih anestetik supaya dibius pasiennya. Terus kita buka pakai scalpel incision 1. Terus kita pakai pins untuk brokenin shatternya gitu. Atau kita mau klaim dulu boleh gitu kan. Kita klaim dulu deh. Nah, udah nih. Kita baru saja menghemat 1 stitch gitu guys. Kita langsung ini kasih pins supaya broken. Terus kita splint sekali lagi scalpelnya biar incisinya hijau, kita stitch 2 kali. Oh, udah awake nih, tapi tinggal 1. Kita berani aja. Ini gambling coy, kalau skill fail bisa mati nanti. Nah, udah, untung berhasil. Kita langsung fix it door. Nah, gitu. Kita cari yang susah lagi coy. Oke cuy, gue dapet brain tumor tapi hiperaktif. Gimana caranya ini? Oke, tadi kita udah buka pakai ultrasound ya. Jadi selanjutnya kita buka lab kit dulu cuy. Nah, selanjutnya kita pakai anestetik nih. Tapi karena dia hiperaktif, jadi putaran kita atau turn kita itu lebih cepat gitu loh. Jadi kita harus lebih hati-hati, ekstra hati-hati di sini. Kita anestetik, terus kita scalpel. 1, 2, 3. Nah, ini udah coming tuh nih. Jadi kita anestetik lagi. Oke, pokoknya kalau udah hiperaktif, kita harus sering-sering liatin status ini. Jangan sampai dia awake atau coming tuh ya, karena bahaya. Oke, kita pakai scalpel lagi 2 kali. Nah, ini udah coming tuh lagi, berarti kita anestetik dulu. Nah, sebentar lagi, ini coming tuh. Ini 1 turn lagi kita coming tuh ini cuy. Nah, ini udah awake, kita langsung anestetik. Oke, ini climbing, kita turunin dulu temperatur. Anestetik lagi karena udah coming tuh lagi. Pokoknya ini bakal makan banyak anestetik sih kalau ini hiperaktif. Pakai lagi. Pakai, ini udah coming tuh lagi, kita kasih lagi. Terus kasih lagi habis ini. Nah, kasih lagi. Kasih lagi. Nah, kasih dulu anestetik. Kasih antibiotik untuk nurunin temperaturnya. Turunin incisionnya sampai ke 0. Oke, kalau kayak gini coming tuh udah nggak apa-apa cuy, karena udah nggak ada incision lagi. Nah, kita tinggal selesaikan ini. Nah, awake udah nggak apa-apa karena udah nggak punya incision. Kita langsung fix it aja. Nah, gitu cuy caranya. Nah, oke cuy, ini ada yang possibly a superhero cuy. Jadi kita butuh extra scalpel untuk buka incisionnya. Jadi biasanya kita bisa akses pins, terus klaim itu di 1 incision, tapi yang sekarang 2. Gitu. Ini aku tunjukin ya. Jadi kita langsung aja bikin dia pingsan, terus kita buka incision. Nah, dia nggak langsung muncul guys ini 2 klaim dan pins. Karena possibly a superhero. Tadi aku lupa jelasin gitu kan. Ada penyakit yang kayak gini juga. Nah, sekarang kita buka 1 lagi. Nah, ini udah langsung kelihatan nih item yang 2 tadi. Oke, gitu. Terus kita defibrillator dulu. Nah, kita langsung incision lagi. Lanjutin bukaannya gitu. Nah, karena dia possibly a superhero, jadi di 5 nggak langsung bisa buka fix it nih, tapi di 6 gitu incisionnya. Jadi kita anestetik dulu. Nah, tadi itu bahaya banget coy. Sekarang kita pakai klem supaya incisionnya nggak hilang lah.
penyakitnya jadi tricky gitulah kalau ada possibly superhero gini. Jadi kita butuh ekstra hati-hati juga. Kita buka ke 6. Nah, 6 baru buka fix it. Ini banyak banget sih, emang gila emang. Oke, terus kita stitch sampai habis aja gitu. Nah, ini coming to pakai anestetik. Gitu-gitu aja guys sebenarnya ini penyakitnya. Nah, ini ada slowly rising, kita pakai ini. Terus kita incision sampai habis. Karena ada coming to kita pakai anestetik lagi, heart stop. Di spam aneh-aneh ini sama Microtopia coy. Gila. Oke, kita masih belum dapat run over by truck nih guys. Dari tadi penyakit gampang-gampang terus. Mana ya ini run over by truck? Padahal aku mau demo ini tuh. Nah, ini coy. Ini yang gua cari dari tadi. Ini pasti run over by truck. Kita langsung aja mulai dari buka lab kit dulu karena kita harus turunin. Oke, ini pulse-nya steady, kita jadiin strong dan kita buka. Nah, ini adalah run over by truck. Kita spons dulu. Oke, tujuan kita yaitu hilangin shatternya coy. Kita jadikan broken, habis itu brokennya kita hilangkan. Ini lumayan tricky coy. Jadi kita anestetik dulu, terus kita buka scalpel 1. Terus kita hilangin shatternya dulu nih. Tapi sebelum itu kita hilangin losing bloodnya pakai klem. Lalu kita pecahin shatternya. 1, 2. Nah, kalian bisa langsung splint dulu kalau kalian takut terlalu banyak nanti brokennya. Tapi gua lebih suka gua pin sampai broken semua dulu. Nah, ini coming tuh seperti biasa kita pakai anestetik. Terus ini ada slowly rising nih. Patient favor-nya, jadi kita pakai antibiotik. Nah, ini butuh 2 incision, terus kita tutup incisionnya pakai stitch 1, 2, terus kita fix it. Terus kita tinggal spam splint gitu. 2, 3, antibiotik, down. Gitu cuy caranya. Nah, oke cuy, akhirnya langsung dapet ya. Masif trauma. Oke, jadi di sini yang harus kalian lakukan jelas cuman ada pilihan spons, jadi kita klik sponsnya aja. Terus kita hilangin losing bloodnya guys. Dengan pakai stitch ya caranya. Gitu. Kita habisin aja langsung ini. Atau enggak kita bisa langsung di slowly juga nggak apa-apa. Jadi kita di slowly aja supaya menghemat stitch. Langsung kita buka nih ultrasound. Nah, udah kebuka, kita hilangin dulu brokernya. Oke, selanjutnya kita bikin dia dibius ya, atau pingsan gitulah. Kayak ini heart stop, jadi kita pakai defibrillator. Terus kita buka nih incision pertama untuk mengakses pins. Oke, kita hilangin dulu losing blood slowly-nya, pakai clamp. Kayak ini ada slowly rising, karena ini mengganggu kita hilangin aja. Terus kita pakai pins baru sekarang. Oke, ini ada heart stop, jadi kita langsung pakai defibrillator. Ini udah coming tuh nih guys, jadi kita pakai anestetik. Nah, ini masih ada setter, jadi kita pakai pins lagi. Oke, sudah. Terus kita ngapain kalau udah kayak gini? Terus berarti kita pakai incision lagi guys. Buka incision lagi sampai 3 karena masih trauma kan. Oke, incision udah 3. Terus kita pakein stitch nih untuk nutup. Nah, kita pakai stitch sampai incisionnya habis. Oke, ini udah aman cuy kalau misalnya patientnya awake ya. Terus kita langsung turunin temperatur dulu. Terus kita benerin pulse-nya supaya strong. Baru kita pakai splint 2 kali. Terus kita fix it. Oke, kita kembali dulu cuy. Oke cuy, mungkin sekian dari video kali ini. Nggak bisa aku show semuanya cara surgery-nya karena itu banyak banget coy, makan waktu. Surgery biasa ini karena banyak banget kan penyakitnya.
subscribe kalau masih pengen denger gue yapping. Sampai ketemu di video selanjutnya. Oh ya guys, sebelum berakhir, kalau kalian ada saran konten apa gitu, kalian bisa langsung aja ya tulis di komentar. Thank you guys.